Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, kita akan lanjutkan di materi hari ini berkaitan dengan memahami teknikal. Yang paling penting di dalam membaca teknikal ada hal-hal yang paling penting dan pokok kita harus pahami. Yang pertama, struktur candle. Yang kedua ada level. Level ini di atas namanya resisten, di bawah namanya support ya. Saya kasih nama level ya. Kalau dia di atas berarti sudah pasti itu resistennya, kalau di bawah berarti supportnya. Yang ketiga, perhatikan juga range. Baru yang keempat nanti kita melihat triggernya. Trigger ini sebagai penanda atau cirinya apa kalau kita bisa entry di situ. Penanda apa yang menjadikan kita bisa entry. Jadi trigger ini adalah pemicu terakhirnya. Tapi tidak bisa kita hanya melihat trigger saja tanpa melihat struktur, tanpa melihat level, tanpa melihat range-nya. Ada empat ya, paling tidak sebelum menuju ke titik entry itu pelajari dulu satu persatu atau dikenali dulu, diidentifikasi dari awal. Yang kita identifikasi adalah struktur. Struktur ini nanti untuk menentukan arah. Apakah arahnya nanti naik, turun, atau datar? Dari mana kita lihat nanti? Dari struktur candlenya. Yang kedua dari ketika arah sudah ketemu, arah itu naik atau turun. Sudah ketemu, maka perhatikan di sebelah kiri levelnya. Kalau dia naik berarti perhatikan sebelah kiri atas resistennya di mana. Kenapa harus kita perhatikan? Karena di area resisten itu berpotensi memantul ya. Di area resisten itu berpotensi memantul atau ditolak. Kalau di area itu nanti ternyata tidak ditolak, maka dia akan lanjut naik lagi. Sehingga harus betul-betul memahami ya. Secara bertahap nanti kita menentukan level yang lebih dekat, kemudian di atasnya lagi, atau bahkan sebaliknya kalau di bawah ya di bawah, nanti di bawahnya lagi dan seterusnya. Sampai berapa level? Ya bisa saja berlevel-level, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Biasanya kalau sudah berada di 3 level, range sudah mendekati, maka di situ berpotensi dia akan datar atau dia akan balik. Ya, datar itu bisa koreksi, bisa hanya naik turun sekitar itu sampai selesai. Baru ganti hari, nanti baru dimulai lagi. Artinya di area di situ berpotensi nanti mau mantul. Ada level namanya, ada level. Jadi level support, resisten. Oke, jadi prakteknya begini. Saya akan mulai dari struktur dulu ya. Struktur ini adalah kumpulan dari candle yang membentuk satu arah. Struktur, kemudian nanti lihat levelnya, kemudian range-nya. Kita coba lihat yang kemarin dulu ya. Kita lihat yang kemarin dulu ya. Mungkin kemarin pagi dulu. Jam berapapun kita monitor, maka di mana di situ yang terdekat membentuk satu pola, satu level, satu struktur. Kalau kita mengamati di awal pagi, maka struktur yang ada itu di sini selnya cukup kuat. Kemudian yang di bawah adalah datar. Nah, di bawah itu datar. Jadi struktur yang terdekat dari runningnya terakhir misalkan merah di kanan itu, yang terdekat dari merah ini datar. Jadi tidak ada tren di sini. Namun tren sebelumnya turun. Maka biasanya sesudah tren ini terbentuk, kemudian dia datar, maka dia akan cenderung ikut trennya. Dia akan cenderung ikut trennya. Ya, tentu kalau nanti dia breakout di bawah. Kalau nanti ternyata tidak mampu, bahkan mulai bergerak naik, maka ya diuji di area retracement-nya di sini. Minimal di tengah-tengahnya. Ini untuk menguji. Sehingga kalau misalnya dia ternyata tidak bergerak naik dan breakout di bawah dari level ini, dari area datar ini, maka kecenderungan akan bergerak turun. Jadi pertama dilihat strukturnya. Secara umum dari yang lebih jauh ini turun, kemudian yang lebih dekat dari runningnya ini masih datar. Candle terdekat masih datar. Tidak ada tren di sana, sehingga kita membutuhkan level support di bawah karena arahnya lebih cenderung ke bawah.
Maka kita tarik di sini, yang kena semua, ada sumbunya yang kena di sini. Di sini juga kena. Maka ini jadikan sebagai level supportnya. Sementara yang di atas kita ambil yang banyak disentuh di sini. Sebelah kiri kita kasih naik sedikit. Ini adalah level di atasnya atau level resisten yang terdekat. Kenapa tidak menggunakan yang di atas di sini? Terlalu jauh. Kita tidak bisa dapat peluang kalau nanti langsung diambil di atas jauh-jauhnya. Minimal yang dekat dulu. Yang dekat dulu, setelah itu nanti baru bertahap. Ini kita ambil yang dekat-dekat dulu ini. Ada level psikologisnya. Jadi tren belum terbentuk di sana, arah masih datar, namun sebelumnya mengindikasikan dia kuat turun. Kenapa dia lebih cenderung ke bawah? Karena posisinya jaraknya di sini lebih dekat breakoutnya. Kalau ke atas, breakout di atas ini cukup jauh, gitu ya. Jadi logikanya begitu. Karena buyer itu kalau lebih kuat harus mengalahkan merah semua ini, berjajar-jajar ini merah. Dia akan kuat kalau nanti tentu hijaunya ini mengalahkan yang merah ini, baru nanti akan kuat. Nah, untuk bergerak ke atas ini kan cukup berat, cukup jauh. Maka yang terdekat di bawah, dia bergerak ke bawah. Karena itu kalau kita mau entry ya, oke, kita lihat ada strukturnya. Sudah ketemu, strukturnya masih datar, tapi lebih cenderung ke bawah ini. Kemudian levelnya di sini, levelnya di sini. Kemudian setelah itu range, bagaimana range-nya atau pergerakan harian masih kecil, berarti masih potensi naik tinggi, turun tinggi juga masih potensi, aman berarti. Artinya tidak ada pengaruh di sana, tidak ada benturan. Setelah itu triggernya, baru kita nanti mengenal trigger. Apa yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk entry? Ya karena ini ada level. Nanti kita mengenal ada trigger. Ya. Tadi kalau kita baca yang pertama ada struktur sudah, ada level, ada range, kemudian trigger. Ya, range-nya kita mengambil di mana? Range-nya mengambil yang terdekat itu 1 hari kemarin. Ini 1 hari sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia bergerak naik dan turun masih cukup berpotensi, masih jauh. Gitu ya. Turun pun masih jauh sehingga masih ada peluang. Tinggal kita tunggu yang terakhir yang menjadi triggernya. Apa yang menjadikan trigger penanda entry kita? Sebenarnya kalau kita entry, kalau kita mau potensi profit lebih besar atau lebih mendekati probabilitas yang tinggi, entry itu lebih tepat atau lebih pas ketika dalam posisi ada tren. Tren itu kalau tidak naik ya turun. Kalau datar ini bukan tren. Nah, sementara ini kalau kita lihat ini datar, tidak ada tren. Tren naik belum. Tren naik pun dia lebih kuat naik kalau melewati level di atas. Tapi yang di bawah lebih dekat, di sini ada level. Jadi untuk breakoutnya kita bisa tunggu di bawah dari levelnya di sini. Ada sumbu kita taruh di bawahnya. Maka nanti di selanjutnya ada tadi yang namanya trigger. Ya, trigger. Penentunya apa? Triggernya apa?